Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang boleh terus memimpin kehidupan kami di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Kau selalu menyertai ya Tuhan. Jika kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar sekali lagi firman-Mu yang kami akan renungkan, sungguh boleh menjadi kekuatan buat kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ada 3 bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Yang pertama saya akan baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di sekitar kita ada banyak hal yang bisa memotivasi atau menginspirasi hidup kita. Apakah lewat buku-buku yang kita baca, lewat perkataan-perkataan orang lain, atau teladan orang lain, atau banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Tetapi semuanya itu, saudara, hanya bisa menuntun kita pada keadaan moral atau perilaku hidup kita di bumi ini saja. Semuanya tidak bisa menjamin hidup kita sampai pada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita 2 hal. Mengapa firman dikatakan hidup, saudara? Yang pertama, firman itu karena mengubah hidup kita. Firman mengubah hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan jelas memberikan kita dasar yang utama bahwa firman adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, menunjukkan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Di dalam Yesus hidup kita diubahkan. Kita yang tadinya musuh Allah diperdamaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus menjadi satu-satunya jalan. Hidup kita diubahkan, baik secara status maupun keberadaan hidup kita. Apa yang menjadi dasar atau hal yang utama dari kehidupan ini? Diselesaikan, dibereskan oleh Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Yang pertama kita belajar firman itu mengubah hidup kita. Yang kedua, saudara, firman itu berkuasa menuntun hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, adakah di dunia ini yang memiliki kuasa yang lebih hebat dari Yesus? Jawabannya tidak ada. Karena hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, semua takluk bahkan maut sekalipun tidak berkuasa.
Dia yang adalah firman itu berkuasa menuntun hidup kita, bagaimana kita hidup dalam jalannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, saat dimana kita membutuhkan petunjuk, firman itu seperti pedang bermata dua, dapat membedakan pikiran dan motivasi hati manusia. Saat dimana kita membutuhkan bimbingan, firman mendidik kita pada kebenaran. Saat dimana kita dalam pergumulan, firman menguatkan dan menghibur kita untuk kuat dan tabah menghadapi pergumulan. Bahkan saat dimana kita gagal, firman membangkitkan kita. Saat kita jatuh, firman mengangkat hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kuasa firman itu ya dan amin. Jika kita mengimani dan menghidupinya, dalam bimbingan Roh Kudus, firman membuat kita memahami Allah dan kehendaknya. Saudara, firman itu hidup, tidak mati. Firman itu aktif, bukan hanya sekedar tulisan yang mati. Firman itu hidup karena memberikan kita pengharapan dan hari esok. Firman itu hidup karena memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Firman itu hidup karena menuntun kita pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari yakinlah selalu bahwa firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan, firman itu hidup, tidak mati. Mampu mengubah hidup kita, mengubah pikiran dan hati kita, dan berkuasa menuntun hidup kita di dunia ini yang gelap dan kacau balau. Saudara, karena firman itu adalah Allah, firman yang menjadi manusia, dan dikatakan dia diam di antara kita. Dia memberikan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Yesus, biar selalu kita ingat bahwa firman itu mengubah hidup kita. Dan kedua, firman itu berkuasa untuk menuntun hidup kita di tengah-tengah perjalanan iman kita di bumi. Biar sungguh Tuhan tolong kita terus berjalan di dalam jalannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu hidup Tuhan. Dan biarlah sungguh hari lepas hari kami hidupi kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami di dalam segala pergumulan kami, dalam segala jatuh bangun kami boleh tetap tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan yang dialami. Biarlah sungguh Tuhan ada bersama dengan umat-Mu, memelihara, memberkati, dan menjaga. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.